Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Andi Sugiri di Taman Edukasi Anggur Sawar Gagrep. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem rambatan anggur tipe tralis. Dalam video sebelumnya sudah dibahas mengenai sistem tralis tipe Y. Kali ini kita akan membahas sistem tralis tipe T dengan menggunakan sistem berbentuk huruf T ya, seperti itu. Ya, dengan tanaman ditumbuhkan secara vertikal ke atas. Keunggulan dari penggunaan tralis tipe T ini adalah yang pertama adalah dari sisi penggunaan ruang ini lebih efisien. Kemudian juga penggunaan jarak tanam juga bisa lebih padat. Namun memang kelemahannya adalah kita harus menseleksi tunas air yang akan ditumbuhkan ke atas, karena kalau tidak kita seleksi maka terlalu padat sehingga nanti dompolan buah anggurnya akan terlalu menempel, sehingga kita harus melakukan seleksi tunas air yang akan menjadi bakal buah di sini. Kalau kita lihat dari konstruksinya, yang dilakukan di Sawar Gagrep ini adalah dengan menggunakan besi, kemudian di sini adalah besi hollow. Mengenai konstruksi sebetulnya bisa banyak sekali pilihannya, bisa menggunakan baja ringan, kemudian juga bisa menggunakan bambu atau kayu yang lainnya. Nah, di sini sling yang digunakan adalah sling ukuran 5 mili dari sling baja ya. Kalau kita lihat dari jaraknya dari bawah sampai ke atas ke sini sampai ke atas ke atap ini adalah setinggi 2 meter. Kemudian jarak dari bawah sampai ke sini ini adalah 60 cm. Kemudian jarak antar kawat seling ini adalah 30 cm. Jadi kawat seling ini nanti kegunaannya adalah untuk tempat mengikatkan sebagai dudukan dari tunas tersier. Ini di Sawar Gagrep ini kita gunakan atap dari plastik UV karena memang di sini curah hujan sangat tinggi ya, lokasi di Bogor. Jadi nanti rekan-rekan sekalian bila mana misalnya tidak menggunakan plastik UV pun juga tidak mengapa, cuma nanti kita akan melakukan pengaturan di pembuahan. Jadi kelebihan dari menggunakan plastik UV ini kita bisa leluasa di dalam melakukan proses pemangkasan pembuahannya. Kalau kita lihat di sini ya, ini tunas, ini adalah batang primernya. Kemudian ini kita gunakan yang paling atas. Sebenarnya banyak pilihan sebetulnya. Kebetulan yang di sini adalah yang pertama di sini digunakan untuk batang ini ya, yang kedua. Yang sling yang kedua, kemudian di sini ditumbuhkan ke atas. Kemudian nanti yang berikutnya di sini bisa saja dari sana bisa dipanjangkan sampai sini untuk ditumbuhkan. Jadi variasinya seperti itu, atau misalnya dari semuanya menggunakan sling yang di bawah. Jadi variasinya banyak sekali. Jadi bisa di atas digunakan untuk tanaman yang satu, kemudian yang satunya lagi digunakan untuk yang tanaman yang lain. Kemudian ini kita seleksi juga, jadi kita arahkan, jadi kita berikan, kita tali bisa dengan menggunakan kawat atau tali atau menggunakan tape tool seperti ini. Jadi diarahkan ditali ke slingnya seperti ini. Ya, kemudian bagian atasnya dipotong ya, untuk tunas air yang sudah besar seperti ini dipotong sehingga bisa memacu tunas air yang masih kecil seperti ini. Diharapkan nanti bisa bertambah besar seperti itu. Nah, kalau yang ini agak beda lagi penyusunannya. Jadi menggunakan yang sling yang pertama semuanya. Sling yang pertama sehingga nanti tunas air dikeataskan. Ini juga sama, menggunakan tunas air yang sama. Dan di sini diarahkan ke sana. Dan nanti jarak ini nanti kita atur tunas airnya ini, dan kita pilih yang betul-betul pertumbuhannya bagus. Ini kita akan seleksi seperti itu, sehingga nanti tidak terlalu padat pertumbuhan ke atas. Dan ini juga nanti ini yang sudah besar ini dipotong untuk memacu tunas air yang lain.
Sobat Agro, demikian penjelasan mengenai sistem rambatan anggur dengan menggunakan tipe trellis tipe T ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan, silahkan ditulis di dalam komen di bawah ini. Demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.